Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang berada dalam majelis ta'lim. Bersama-sama kita akan belajar memahami, menghayati dan mentadaburi surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita kali ini bisa menjadi sarana, menjadi wasilah bagi kita untuk mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Fatihah yang menjadi bahan kajian kita bersama di kesempatan kali ini adalah surat yang terletak di urutan pertama dalam tata urutan mushaf, ya. Kalau berdasarkan urutan turunnya, tartibun nuzul, ya, itu kan surat Al-Alaq yang pertama. Tetapi kalau berdasarkan tata urutan surat dalam mushaf, maka surat Al-Fatihah lah yang menjadi urutan pertama. Surat Al-Fatihah sendiri bermakna pembukaan atau pembuka. Jadi inilah pembuka dari Al-Quran gitu ya. Kemudian surat Al-Fatihah ini termasuk ke dalam golongan surat-surat Makkiyah. Dan sebagaimana kita ketahui, Al-Quran, surat-surat dan ayat-ayat yang berada di dalamnya terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu Makkiyah dan Madaniyah. Sebagian ulama memahami makna Makkiyah dan Madaniyah ini adalah secara aspek geografis, yaitu Makkiyah sendiri kan berasal dari kata kota Mekah, Madaniyah berasal dari kota Madinah, sehingga Al-Quran yang turun di Mekah itu masuk ke dalam golongan Makkiyah. Sementara surat atau ayat yang turun di Madinah maka termasuk ke dalam golongan surat Madaniyah. Kelompok lain dari sebagian para ulama ahli tafsir lebih cenderung kepada aspek kronologis atau waktu dari turunnya ayat atau surat tersebut. Jadi yang turun sebelum hijrah, dan dimaksud hijrah di sini adalah hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Sebelumnya kan ada hijrah dari Mekah ke Habasyah oleh beberapa sahabat, ya. Tapi hijrah di sini maksudnya adalah hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, ayat-ayat atau surat yang turun sebelum hijrah maka dia digolongkan ke dalam surat-surat Makkiyah, dan ayat atau surat yang turun sesudah hijrah maka itu digolongkan ke dalam surat Madaniyah. Mungkin pada kesempatan kita akan kaji lebih detail atau lebih mendalam tentang golongan Makkiyah dan Madaniyah dari Al-Quran, ya. Kemudian Al-Fatihah, surat Al-Fatihah sendiri mempunyai beberapa nama yang disampaikan oleh para ulama, bahkan sampai kalau dikumpulkan itu sampai 15, tapi yang paling masyhur yaitu Ummul Quran, Ummul Kitab, ya, karena Al-Fatihah ini adalah induk dari Al-Quran atau dari Alkitab itu sendiri. Kemudian dia juga disebut As-Sab'ul Mathani, yaitu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Selanjutnya kita bahas ini beberapa kosakata sulit atau kosakata baru dari kata-kata yang terdapat di surat Al-Fatihah, ya. Al-Isim, yaitu nama, ma yusamma bihi syai'un, kata untuk menyebut sesuatu. Al-Isim.
Allah lafzul jalalah secara bahasa artinya sahibul uluhiyah atau pemilik ketuhanan. Pemilik ketuhanan pada aspek berhak untuk disembah. Ya. Kemudian Ar-Rahman. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini nanti mungkin akan dibahas secara detail di slide berikutnya. Ya, kemudian Alhamd artinya al-madah, pujian. Kemudian Rob itu sahibur rububiyah, pemilik ketuhanan dari aspek penciptaan atau pemeliharaan. Ya. Kemudian al-alamin itu al-ins wal jin wa ghairuhum. Seluruh alam semesta termasuk manusia, jin dan lain-lain. Malik bimakna qadir, ya, penguasa yang mampu, yang berkuasa. Yaumuddin yaitu yaumul kiamah, hari kiamat. Kemudian iyyaka na'budu bimakna na'budu wahdaka ya Allah. Kepadamu saja atau hanya kepadamu lah kami beribadah. Jadi ketika iyakanya berada di depan, dia lebih ada makna al-hasyr atau pembatasan. Nasta'in maknanya nas'alukal musa'adah, kami memohon pertolongan kepadamu. Nasta'inuka atau iyyaka nasta'in. Ihdina bimakna arsyidna, berilah kami petunjuk, hidayah. As-sirat at-tariq, jalan. Al-mustaqim maknanya al-mu'tadil, yang lurus. Al-mu'tadil seperti i'tidal kalau kita berdiri di setelah ruku, ya kalau ruku kan belok tubuh kita, punggung kita, tapi begitu i'tidal lurus. Ya, an'amta rahimta, yang engkau beri nikmat, yang engkau beri rahmat, ini fi'il ya, kata kerja. Kemudian al-maghdubi alaihim, orang-orang yang dimurkai, ini artinya secara bahasa. Nah, di sini maknanya diddul murtadi, yaitu lawannya orang yang diridhoi. Dan yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim di sini adalah kaum al-yahud, wahum al-yahud. Dan ad-dhalin ini artinya orang-orang yang tersesat. Ini lawan dari al-muhtadi. Diddun itu lawan ya. Antonim. Jadi ad-dhalin lawan dari al-muhtadin. Dan dimaksud dengan ad-dhalin di sini adalah kaum Nasara. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembahasan basmalah. Ya, basmalah dari kata basmalah yubasmilu, basmalatan bimakna qara'a bismillahirrahmanirrahim. Ya. Membaca basmalah. Bismillah, lafzun bismillahirrahmanirrahim ini mempunyai makna yang sangat agung, yang sangat strategis dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadis, ya, kullu amrin zibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar. Semua perkara yang memiliki nilai yang tidak diawali atau dibuka dengan zikir kepada Allah, fahuwa abtar, maka dia terputus. Ya, hadis ini banyak riwayat dengan beberapa lafadz yang berbeda. Ada kullu amrin, ada kullu kalamin, ya. Kemudian la yuftahu, ada yang la yuftahu bi dzikrillah, ada
la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada juga fahuwa abtar, ada juga fahuwa aqta ya. Maknanya tapi ya kurang lebih sama. Banyak sebagian ahli hadis yang mendoifkan riwayat-riwayat tersebut. Tetapi secara makna sahih, maka sebagian ulama seperti Syekh bin Bas mengatakan ini hadis hasan yang lebih tepat, atau hadis hasan li ghairihi, sehingga apalagi ini terkait dengan fadilah basmalah, sehingga bisa diamalkan. Fahuwa abtar fahuwa aqta ya, itu amalnya terputus di sini, terputus keberkahannya ya. Jadi secara umum membaca basmalah dalam setiap perbuatan itu hukumnya mustahab. Mustahabun zikruhu fi bidayati jami'il a'mali sholihah. Dan kalau seseorang terbiasa membaca basmalah dalam setiap perbuatannya, ketika misalnya suatu saat dia lalai melakukan maksiat, misalnya hal yang buruk, lalu dia mengawali dengan bacaan basmalah, bisa jadi itu menjadi pelindung bagi dia. Dia menjadi tersadar, teringatkan bahwa hal yang dia lakukan itu, ya maksiat yang dia lakukan itu tidak benar, sehingga dia bisa jadi akan membatalkan hal tersebut. Ya kan, ini kalau hubungannya dengan Allah sudah sangat baik, maka akan terjadi seperti itu. Kemudian juga disebutkan dalam beberapa hadis, maka basmalah ini mempunyai fadilah yang lebih khusus. Misalnya dalam sebuah hadis diriwayatkan bagi seorang muslim ketika dia masuk ke jamban dan akan membuka aurat, sebelumnya membaca basmalah sebelum masuk ke jamban dan membaca doa itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka itu akan menjadi pelindung dia dari pandangan jin ya. Sehingga auratnya tetap terlindungi. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa seseorang jika makan dan baca basmalah, maka itu akan melindungi dia dan makanan yang dia makan dari setan. Jadi setan tidak ikut nimbrung makan di tempat dia makan. Kemudian juga bagi suami istri yang melakukan hubungan, jika membaca basmalah atau doanya itu ya yang lebih lengkap, maka itu nanti akan menghadirkan perlindungan dari setan, bahkan termasuk jika nanti ada anak dari situ, anaknya akan terlindungi dari setan. Kemudian juga disebutkan juga dalam salah satu hadis, seorang muslim yang masuk ke rumah kemudian dia mengucapkan basmalah, maka bacaan tersebut menghalangi setan untuk nginap ya, mabit di rumah tersebut. Dan ketika dia makan malam ya, al-asya ya, dalam sebuah hadis disebutkan, maka setan di situ dinyatakan tidak menemukan tempat bermalam dan tempat bersantap malam di rumah tersebut. Kita akan mengupas lebih banyak dan lebih dalam terkait makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim ya. Kedua kata tersebut, baik Ar-Rahman maupun Ar-Rahim, sebenarnya berasal dari kata yang sama, yaitu kata kerja rohima yarhamu ya. Jadi huruf aslinya ro, ha, mim. Dan maknanya adalah mengasihi, menyayangi, merahmati ya. Jadi sudah jadi bahasa Indonesia itu kata rahmat atau rahmat ya. Namun kedua kata tersebut punya wazan atau model yang berbeda. Wazan itu istilah sorof ya. Jadi bentuk kata atau timbangan kata atau model ya.
Ar-Rahman wazannya adalah fa'lan, ya, seperti kaslan, kemudian syab'an atau jau'an, ya, dahlan. Adapun ar-rahim wazannya fa'il, seperti apa ya, bakhil, kemudian hanin, ya, beberapa kata yang wazannya fa'il. Dan keduanya merupakan sigoh mubalaghah, artinya kuantitas atau kualitasnya lebih dibanding yang biasanya, yang standar. Misal, jadi Ar-Rahman atau Ar-Rahim berarti rahmat Allah di sini banyak dan lebih dari rahmat yang lain, kasih sayang yang lain. Dan para ulama pun kemudian membedakan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim, ya. Jadi sama-sama Allah punya rahmat, kasih sayang, tetapi Ar-Rahman itu rahmatnya li jami'il makhluqat, untuk seluruh makhluk hidup, ya, semuanya, baik yang mukmin maupun yang tidak mukmin, yang kafir. Tetapi rahmatnya Ar-Rahim, ya, Allah sebagai Ar-Rahim ini khusus diberikan hanya kepada kaum mukminin, kaum muslimin saja. Ada juga yang berpendapat Ar-Rahman itu rahmatnya di dunia, yang diberikan di dunia. Jadi Allah memberi rahmatnya kepada makhluknya di dunia. Dan sebagaimana kita ketahui, di dunia ini, dalam kehidupan dunia, semua makhluk mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahmatnya Ar-Rahim itu adalah rahmat yang diberikan di akhirat, dan tentu ini diberikan hanya kepada makhluk-makhluk yang diridhoi, yaitu para penghuni surga dari kalangan orang-orang beriman, dan juga mungkin para malaikat dan makhluk-makhluk lain yang selain yang berada di neraka yang mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, tadi dalam slide kosakata tadi kan disebutkan bahwa Allah itu sahibul uluhiyah, kemudian makna Ar-Rabb, Rabbul Alamin, Ar-Rabb itu sahibur rububiyah. Apa makna dari sahibul uluhiyah dan sahibur rububiyah itu? Jadi Allah sebagai ilah atau pemilik uluhiyah, dan Allah sebagai Rabb, pemilik rububiyah. Makna ilah dan makna Rabb memang saling mengartikan, ya. Jadi al-ilah itu ya ar-Rabb, sinonim, ya. Tetapi ketika masing-masing kata tersebut keduanya berada dalam satu teks, maka masing-masing punya makna yang lebih spesifik, karena memang kedua kata tersebut punya asal kata atau akar kata yang berbeda. Ilah itu artinya makluh, dari kata aliha ya'lahu fahuwa makluh, bimana ilah. Ya, aliha ya'lahu itu artinya menyembah. Jadi makluh itu isi maf'ul, yang disembah. Nah, ilah itu maknanya adalah makluh. Seperti kitab, maknanya maktub, dari kata kataba yaktubu, menulis. Maktub yang ditulis, kitab kan buku, ya, sesuatu yang ditulis. Nah, jadi seperti itu kiasnya, ya. Ilah bimakna makluh, artinya yang berhak disembah atau yang disembah sesembahan, ya. Jadi Allah sebagai ilah itu adalah zat yang berhak disembah, yang seyogyanya ditaati hukum dan aturannya, yang ditakuti azabnya. Nah, adapun makna Ar-Rabb, kata Rabb itu
para ahli bahasa mengatakan paling tidak mengandung 3 makna, yaitu pencipta, pemilik, dan pemelihara, ya, atau pemberi rezeki. Jadi makna Allah sebagai Ar-Rabb itu adalah Allah yang menciptakan alam semesta ini, dan tentu sebagai pencipta Dia yang memilikinya, dan kemudian Allah sendiri yang memelihara alam semesta ini, memberikan rezeki kepada makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini. Nah, kalau kita sandingkan Allah sebagai ilah dan Allah sebagai Rabb, dan kita coba lakukan perbandingan, maka ketika Allah sebagai ilah itu Allah pasif, artinya hamba yang semestinya ya menyembah Allah, hamba Allah, ya makhluk mentaati hukum-hukumnya, aturannya. Allah takut kepada hamba Allah, takut kepada Allah, takut akan azabnya. Ya. Hamba atau makhluk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayahnya, menyembahnya, taat kepadanya. Nah, ketika Allah sebagai Rabb, maka ini Allah yang aktif, yaitu Allah yang menciptakan alam semesta ini. Allah memiliki alam semesta ini. Allah yang memelihara dan memberi rezeki kepada makhluk-makhluknya. Ya. Para jamaah sekalian, anak-anakku sekalian, dalam surat ini umat Islam senantiasa berdoa, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ada seorang pendeta dari agama lain yang kemudian berdasarkan ayat ini, berdasarkan doa ini, beliau mengatakan ini adalah bukti bahwa umat Islam itu masih dalam keadaan tersesat. Ya, buktinya mereka masih mohon petunjuk kepada Tuhan mereka bahwa mereka minta ditunjukkan jalan yang lurus. Artinya mereka belum tahu. Mereka masih berada dalam kesesatan dan minta petunjuk, minta diberitahu mana jalan yang lurus. Apakah demikian makna ayat ini? Bagaimana kita memahaminya dan bagaimana kita membantah pernyataan pendeta tersebut, ya. Tentu kita harus merujuk pada tafsir. Memang maknanya adalah kita sedang mohon petunjuk jalan yang lurus. Tapi bukan berarti kita sekarang berarti dalam keadaan tersesat, ya. Ya, mungkin secara umum paling tidak Allah berilah kami petunjuk jalan yang lurus. Kalau ada perilaku kami yang salah, kalau ada pemahaman kami yang benar, mohon dikoreksi, mohon diberi petunjuk, pendapat, sikap, perilaku yang benar. Ya. Kemudian makna ihdinas siratal mustaqim, ya paling tidak di sini saya sampaikan paling tidak ada 3 makna, ya. Ya mungkin nanti bisa dicari tambahan dari referensi-referensi yang lain, ya paling tidak ada 3 makna di sini, yaitu yang pertama, ihdinas siratal mustaqim artinya sabbitil hidayata ilal maut. Ya Allah, teguhkanlah hidayah itu pada kami sampai kami menemui ajal, ya, sehingga kami husnul khotimah. Jadi kita memohon keteguhan, istiqomah, konsisten di jalan yang lurus ini. Karena dalam kehidupan kita jumpai banyak orang yang awalnya berada dalam jalan yang lurus tapi kemudian tergoda dan menyimpang dari jalan yang lurus. Dan ketika menemui ajal dalam keadaan su'ul khotimah. Ini yang kita tidak mau. Kita ingin konsisten istiqomah hingga akhir hayat kita.
Makna yang kedua, ya, ihdinas siratal mustaqim artinya adalah zid al hidayah wal iman wat taqwa. Ya. Ya Allah, tambahkanlah hidayah, keimanan dan ketakwaan kepada kami. Jadi ini kita memohon peningkatan hidayah, keimanan dan ketakwaan, baik kuantitatif, ya, jumlahnya maupun kualitatif, ya. Ini misalnya seperti firman Allah dalam surat Al-Kahfi, ya. Ketika mendeskripsikan Ashabul Kahfi, ya, Allah mengatakan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka, para Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Dan karena keimanannya itu mereka mendapatkan ujian, dikejar-kejar, disiksa, ya. Dan akhirnya mereka harus berlindung di goa. Terus di ujung ayat wazidnahum huda. Lalu kami tambahkan huda atau hidayah atau petunjuk untuk mereka. Ya, jadi hidayah itu bertingkat-tingkat sehingga kita memerlukan tambahan, ya. Dari waktu ke waktu kita ingin hidayah kita bertambah, keimanan dan ketakwaan kita meningkat, menguat, ya, sehingga terus dari hari ke hari menjadi lebih baik dan menjadi lebih bertambah dan meningkat kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Kemudian yang ketiga, makna dari ihdinas siratal mustaqim adalah ihdina hidayat taufiq, ya. Wafiqna ilal khair, wafiqna ilal a'malis salihah. Ya. Ya Allah, berilah kami hidayah taufik. Berilah kami taufik, mudahkanlah kami dalam melakukan kebaikan, mudahkanlah kami dalam melakukan amal soleh. Ya, ya. Jadi orang beriman toh kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, kita berharap kita mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah untuk melakukan amal saleh, ya. Jadi rincian dari kebaikan-kebaikan, ya, secara umum kita insya Allah berada dalam golongan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, tetapi kita ingin mendapatkan taufik, mendapatkan petunjuk untuk melakukan rincian amalan-amalan soleh yang lebih teknis, yang lebih rinci, yang lebih kecil, ya, sehingga kita bisa menambah bekal amalan-amalan soleh yang kelak menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat ketika amal-amal kita ditimbang. Ya, jadi demikianlah makna ihdinas siratal mustaqim, ya. Kemudian kita juga di akhir surat Al-Fatihah kita menyampaikan bahwa jalan yang kita pohon dari Allah itu jalan yang lurus, bukan jalannya al-maghdubi alaihim dan juga bukan jalannya ad-dhalin. Apa makna keduanya? Apa perbedaan di antara keduanya? Ya. Al-maghdubi alaihim, ya, kalau secara bahasa yang dimurkai, mereka yang dimurkai. Kalau ad-dhalin, mereka yang tersesat. Al-maghdubi alaihim yang dimaksud di sini adalah al-Yahud, ya. Di mana orang-orang Yahudi itu hum ya'lamunal haq. Mereka tahu kebenaran, mereka punya ilmunya, mereka mendapatkan Taurat, kemudian juga datang nabi-nabi kepada mereka, ya, mereka diberi keutamaan ilmu pengetahuan, walakinnahum la ya'maluna bima amilu. Nah, sayangnya mereka tidak mau mengamalkan ilmu yang mereka dapatkan. Wan sorofu minal haqi ilal batil. Dan mereka akhirnya berpaling dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Adapun ad-dhalin,
yaitu yang dimaksud di sini adalah orang-orang Nasoro. Mereka yajhalunal haq, mereka tidak tahu al-haq ya. Meskipun turun Nabi Isa, kemudian juga diturunkan kepada mereka kitab Injil, tapi kemudian dalam sejarah disebutkan Nabi Isa hanya memiliki murid yang jumlahnya sangat sedikit, dan kemudian Nabi Isa dikejar-kejar, diintimidasi dan mau dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dan kemudian dalam keyakinan Islam Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit dunia ya. Diangkat oleh Allah ke langit, kemudian orang-orang Yahudi menyalib salah satu dari murid Nabi Isa yang berkhianat itu ya, yang oleh orang-orang Nasoro diyakini yang disalib adalah Nabi Isa itu sendiri. Singkat kata mungkin dari umat Nabi Isa hanya sedikit yang kemudian mendapatkan ajaran-ajaran Nabi Isa dan kemudian mengembangkan. Jadi secara umum atau kebanyakan umat Nabi Isa itu belum mendapatkan atau tidak mendapatkan pemahaman yang benar terkait dengan agama mereka, sehingga mereka tersesat dan salah dalam menempuh jalan yang benar, dan mereka tersesat ya, sehingga kedua kelompok ini sama-sama tidak sampai kepada tujuan yang hakiki dari kehidupan ini ya. Kalau orang Yahudi sengaja memilih jalan yang sesat dan mereka berpaling, kalau orang ad-dhalin yaitu orang Nasoro, mereka tersesat dari jalan yang benar. Demikianlah pelajaran kita untuk kesempatan kali ini dari surat Al-Fatihah. Tentu masih sangat banyak kekurangan, oleh karena itu mari kita terus belajar di banyak kesempatan, di berbagai forum, dari berbagai kitab, dari berbagai guru, ustadz, dan kita berharap semoga kita terus-menerus bertambah pemahaman dan pengetahuan kita, dan berdampak kepada meningkatnya pemahaman dan amal kita, sehingga bisa menjadi tabungan amal soleh kita bersama. Dan akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.